Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Natasha dengan NIM 2003-2023. Saya dari kelas C. Saya ingin membuat video tentang bab 3, budaya resiko dan aspek fundamental manajemen resiko. Sekali perlu kita ketahui tentang budaya resiko. Budaya resiko itu sendiri adalah suatu pola perilaku semua personil atau pegawai dalam berinteraksi dan berpersepsi pada suatu organisasi yang mempertimbangkan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusannya dan cara melakukan pekerjaan secara berkelanjutan. Keberhasilan mengkomunikasikan dan mengintegrasikan manajemen risiko dalam sebuah organisasi tidak terletak pada organisasi selaku pengambil dan pengelola risiko pada organisasi tersebut. Yaitu ada tahapan pengembangan budaya resiko. Budaya resiko hendaknya dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai organisasi dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasaran di seluruh jajaran organisasi. Budaya risiko diwujudkan melalui sebuah proses pengambilan keputusan di seluruh tingkat organisasi. Bentuk pemahaman dan pengelolaan risiko, bagaimana yang dimaksud di atas? Yang dimaksud di atas adalah keputusan di seluruh tingkat organisasinya. Keputusan tersebut antara lain yang pertama, komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan resiko dalam setiap pengambilan keputusannya. Dan yang kedua yaitu komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya manajemen risiko. Dan yang ketiga yaitu penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola risiko dengan baik. Ketiga, ada strategi pengembangan budaya peduli resiko. Dalam membangun budaya peduli resiko tersebut dapat beberapa hambatan dalam menerapkan risk management kultur. Di antaranya yang pertama, resiko pada sektor publik seringkali masih dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Yang kedua, resiko dipandang sebagai sumber pemborosan biaya. Yang ketiga yaitu daya tarik terhadap potensi untuk melakukan penyimpangan yang menjurus kepada perbuatan fraud dianggap lebih memberikan kinerja yang besar. Contohnya adalah resiko penunjukan langsung dalam pemilihan penyediaan barang dan jasa mempunyai resiko terjadinya kecurangan yang tinggi. Dan keempat yaitu tata kelola pemerintahan yang lemah karena kontrol dari unit pengawasan baik internal maupun eksternal masih sangat lemah. Langkah-langkah penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan strategi pengembangan budaya peduli resiko mencakup yang pertama, komitmen pimpinan untuk menciptakan satu irama yang sama. Yang kedua, perlunya edukasi kepada seluruh stakeholder mengenai melakukan manajemen risiko. Dan yang ketiga, knowledge sharing. Yang keempat, kesinambungan dan konsistensi. Dan yang kelima, ketetapan metode pengembangan manajemen risiko. Selanjutnya, B. Manajemen perubahan. Manajemen perubahan tersebut adalah wujud pendekatan melalui suatu proses untuk mengubah suatu individu, tim, dan organisasi yang berlangsung secara terus-menerus untuk memperbaharui sebuah organisasi. Perubahan ini berhubungan dengan arah, struktur, dan kemampuan untuk organisasi tersebut. Kedua yaitu tujuan manajemen perubahan. Perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan di bidang pelayanan yang. Dan selanjutnya yaitu ada tipe perubahan. Perubahan terdiri dari 3 tipe yang berbeda, di mana setiap tipenya memerlukan strategi manajemen perubahan yang berbeda. Tipe-tipe tersebut yaitu perubahan rutin, di mana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Dan yang kedua yaitu perubahan peningkatan yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai oleh organisasi tersebut. Dan yang ketiga yaitu perubahan inovatif yang mencakup cara bagaimana organisasi tersebut memberikan pelayanan yang bagus. Dan yang setelah itu komponen manajemen perubahan. Secara umum ada beberapa komponen pada manajemen perubahan, di antaranya yaitu yang pertama dapat dikatakan tujuan perubahan,
Aspek strategis yang perlu diubah dalam perubahan tersebut, strategi perubahan yang diterapkan, sumber daya, pimpinan, agen of check, organisasi, target audience yang pasti. Dan selanjutnya tingkat manajemen perubahan dalam organisasi seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa secara umum shake manajemen merupakan upaya untuk menata dan mengelola organisasi ke arah yang diinginkan. Perubahan individu ini di tingkat yang paling dasar dari sebuah proses shake manajemen. Setiap individu memang selalu dan akan mengalami perubahan. Namun perubahan tersebut tidak secara otomatis ke arah yang diinginkan. Disinilah peran pimpinan organisasi untuk mengatur ke arah perubahan individu. Manajemen perubahan adalah pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengubah individu, tim, organisasi yang berlangsung secara terus-menerus untuk menumbuhkan budaya organisasi yang peduli risiko. Perubahan ini berhubungan ke arah struktur, kemampuan untuk organisasi tersebut tetap survive dan bahkan mencapai puncak perkembangannya menuju kondisi masa depan yang lebih baik. Ada 5 langkah penting yang harus kita perhatikan dalam merumuskan strategi pengembangan budaya peduli risiko mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, komitmen pimpinan untuk menciptakan satu irama yang sama. Yang kedua, perlunya edukasi kepada seluruh stakeholder mengenai pentingnya melakukan manajemen risiko. Yang ketiga, kesinambungan dan konsistensi. Dan yang keempat, ketetapan metode pengembangan manajemen risiko. Presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.